Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Kali ini kita ngobrol bebas, edisi spesial. Ini pertanggal 2 Maret. Jadi udah 2 hari di Kabupaten Sanggau berlaku peraturan daerah nomor 47 tahun 2020, peraturan Bupati. Bersama teman ngobrol kali ini, Bang Adia Andika. Halo, Ya, pemirsa Sultan Ampera. Saya Adi Andika, buat yang belum kenal. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Jadi gimana Bang? nah jadi Baru diajak guys. baru karena sering ketemu, jadi memang tidak prioritas. Tapi enggak juga langsung bahas peraturan Bupati Bang. Gimana? Jadi sepintas Gimana, tentang Bang Dika nih, siapa sebenarnya Bang Dika nih? Coba dijelaskan sedikit ke kawan-kawan. Jadi kita jelaskan Perbup 47 2020 atau saya dulu Bang? Bang Dika dulu sebagai pembicaranya nih siapa gitu. Jadi orang tahu ini. Teman-teman, perkenalkan saya Adi Andika. Kalau ditanya latar belakang, mungkin pendidikannya di sekolah pesantren. Pesan. Seperti Saulin saya nih. Pernah Jauh dari nyantri. kota. Pernah nyantri. Itu sih. Terus Pekerjaan? saya sih kalau untuk kerjaan motret Bang. Motret. Tapi dengan moto pengangguran sukses. Juga sebetulnya jangan ditiru kawan-kawan, itu sebenarnya sebagai motivasi ya Bang. Jadi ketika nganggur dalam arti yang tidak bekerja ikut siapapun gitu kan, cuma untuk pribadinya harus gerak terus lah. Kadang kita juga pengen berusaha tanpa ada yang mengatur, agak repot gitu Bang. Ya. Jadi sebelum kita bahas tadi itu tentang Perbup nomor 47 tadi, ya perkenalan dulu lah Bang Dika siapa kan. Jadi Bang Dika nih kebetulan satu organisasi, kita sama-sama. Tapi yang kenalnya nggak di organisasi Bang. Ya kenalnya jauh sebelum sama-sama di organisasi. Jadi Dulu kenalnya ya kan bukan karena ya, organisasi kan. bukan karena organisasi, karena satu Di Mapala lah. karena satu hobi. Jadi Kebetulan. Bang Dika nih walaupun kayaknya nganggur gitu, tapi Emang. kerjaan side jobnya banyak gitu. Jadi beliau ini fotografer, seniman fotografer malah. Ya, cari duitnya dari motret, nggak ada kerjaan lain. Jadi gitu Bang, kalau dibilang seniman, nggak seniman-seniman juga, seniman abal-abal kali ya. Cuma udah diakuin sama negara, tercatat di Dukcapil. Mantap. Di KTP-nya sebagai seniman. Seniman Bang. Jadi buat yang komplain Bang Dika bilang dia seniman, silakan cek di KTP-nya Bang Dika. Seniman, diakui oleh negara. Diakui oleh negara guys, benar nih. Tuh, nih ya. Biar tidak dibilang hoax kan sekarang nih no pic hoax. Ya. Jadi Bang Dika nih seniman. Memang kalau seniman kerjaannya enggak kelihatan kan. Maksudnya enggak yang setiap bulan dapat gaji gitu. Kalau dibilang tiap bulan dapat gaji sih enggak Bang, karena kan ada yang bilang nyeni ini bukan, akhirnya kalau ada yang suka pun berdasarkan orang yang mau beli karya itu sendiri ya gitu kan, bukan untuk dijual belikan secara komersil. Kalau aku pribadi sih, kalau dibilang seniman jual komersil ya enggak ada juga karya yang masterpiece-nya sampai saat ini gitu. Seniman abal-abal guys. Ini agak repot memperkenalkan Bang Dika karena tadi peraturan Perbup nomor 47, jadi kita kemana-mana pakai masker sekarang. Tuh guys, pakai masker. Tapi mudah-mudahan bukan cuma gimmick nih ya. Ya gimana lagi, demi konten Bang, gimmick dikit-dikit boleh lah. Karena ada yang bilang kalau ndak gimmick tuh ndak napas Bang. Gitu. Jadi kita bahas nih Perbup nomor 47, Perbup Bupati Sanggau nomor 47 tahun 2020. Ini kan berlaku mulai kemarin. Mulai diberlakukan secara di jalan-jalan gitu, terus warung kopi ada sampai satgasnya merazia segala macam, ada penindakan langsung di lokasi. Nah, itu menurut Bang Dika nih gimana? Ini murni opini pribadi gitu, bentuk keresahan kita atas. Saya mendukung apapun yang dilakukan oleh Bupati Sanggau. Jadi gini, maaf terlalu bersemangat. Maklum baru diundang di Sultan Ampera. Kembali ke peraturan Bupati Bang ya. Azan guys. Nomor 47. Jadi saya mendukung, cuma
berhubung ajan, gimana bang? Pending dulu. Pending dulu. Pending Sip. dulu, nanti kita sambung. A few moments later. Ya, jadi kembali setelah jeda azan asar ini. Azan asar. Tadi pendapat Bang Dika tentang peraturan Bupati nomor 47 tahun 2020 yang berlaku sejak 1 Oktober kemarin. Gimana menurut Bang Dika? Jadi kalau untuk saya pribadi sih dukung bang, apapun yang saat ini dihimbau, diinstruksikan oleh pemerintah, oleh gugus tugas, oleh pihak kepolisian dan lain sebagainya. Kalau untuk menggunakan masker diwajibkan, saya dukung. Mungkin memang agak repot untuk masyarakat memulai membiasakan diri kemana-mana ketika keluar rumah gitu kan. Ini sebetulnya kan sosialisasi yang udah dilakukan jauh di awal Ya, pandemi kan bang. Yang kita tahu semua bulan 3 akhir Maret ya. udah mulai dikapanyekannya untuk menggunakan masker. Cuma kembali lagi ke setiap individu ya bang. Ini disclaimer dulu ya kawan-kawan, bukannya kita ndak gimana ya bilangnya. Kalau seandainya kawan-kawan memilih untuk tidak pakai masker ya itu pilihan sendiri gitu. Tapi kalau saya pribadi mengikuti peraturan pemerintah ya beli masker yang cukup ekonomis lah gitu. Walaupun yang didengar nih bang, setelah peraturan ini terbit ditegaskan lagi ya, ada jenis masker yang harus dipilih sama masyarakat bang. Ya. Nah mungkin itu bang, dukung sih saya. Ya, bahkan ini enggak seketat waktu di awal-awal isu corona ini kita dengar kan. Kalau kemarin kan sempat kita dianjurkan untuk terus di rumah, sampai di kantor-kantor pun sampai ada jam work from home. Anak-anak sekolah malah sampai sekarang belum aktivitas pertemuan kan. Belum Jadi tatap muka ya. sekarang dengan Perbub ini hanya lebih kayaknya, walaupun belum dibaca langsung ya, cuman yang kita dengar informasinya tentang penggunaan masker di tempat-tempat umum. Sanksinya udah dijalanin bang, Sanksinya langsung di tempat kan, ada yang udah dijalanin gitu walaupun belum dibaca tadi. ya, ada yang karena beredar ini di media sosial, ada yang nyapu, ada yang suruh hormat ke tiang bendera. Jadi cuman itu yang agak mungkin boleh dikatakan, tapi mungkin itu untuk efek jerak. Kita paham untuk efek jerak. Kalau efek jerak sih bang ya, ini kawan-kawan kan udah disosialisasikan gitu sanksi-sanksi yang didapat. Biasanya gini loh, ndak semua usia-usia muda yang nyeleneh gitu kan. Kadang Ya. maaf kata yang udah aki-aki juga rentan terpapar, dia masih nyeleneh dengan standar alasan lah kan, sesak saat napas kalau pakai maskernya, jadi ndak mau dibiasakan gitu. Nah ketakutan itu kan muncul kalau seandainya nih ada sanksi yang dikenakan langsung di lapangan, semisal hormat atau ndak nyapu jalan gitu kan, tapi udah ai gimana, apakah itu ada toleransinya gitu, nengok orangnya tadi itu kan gimana caranya maksa yang lain untuk pakai masker, alasannya selalu aduh ndak enak kalau napas nih, Ya. itu kan standarnya kan. Tapi ini benar-benar kita harapkan, sebenarnya ini kalau dilaksanakan benar-benar kan, pakai masker nih bisa sangat-sangat membantu memutus mata rantai penularan virus corona kan, karena informasi yang kita dapat, virus corona ini menyebar lewat droplet. Jadi kalau kita bersin, kita keluar cairan lah dari mulut, dari hidung, itu enggak sampai karena terbatas kena ini, tapi pulang tetap harus cuci tangan, harus mandi kan, ada plusnya lagi selain pakai masker. Jadi sekarang kita tidak dibatasi ruang gerak, tetap bisa beraktivitas, cuman himbauan pemerintah dengan Perbub nomor 47 tadi, kita tetap harus menjaga diri dan menjaga orang lain dari kita gitu. Kita anggapnya bahwa kita suspek nih. Kan begitu harapannya. Cuma ini bang, kadang dari sudut pandang netizen yang menerima berita lah ya, sumber berita kan macam-macam, source-nya ini kan macam-macam, bisa dari media online yang resmi, bisa jadi sosial media kayak punya pribadi kan, banyak tuh informasi-informasi yang masuk. Kalau dari bulan 3 sampai ke bulan 10 nih baru masuk awal bulan, ternyata kan yang aktivitasnya di luar tuh justru
jauh lebih cepat untuk mendapatkan sistem kekebalan tubuhnya. Ya. Bahkan menurut berita lah ya dari berbagai macam sumber, yang di dalam ruangan itu malah rentan juga untuk tertular COVID-19 nih Bang. Jadi bagi masyarakat ya kita kan agak banyak di lapangan mungkin waktunya gitu. Nah itu saat sekarang nggak melulu yang di luar ruangan, yang nggak stay home aja itu tertular Bang. Ya. Jadi sebenarnya ya ini masker ini membantu sekali kan kita baik di luar atau di dalam ruangan tetap harus pakai. Maka harapannya peraturan ini bukan cuma gimmick gitu. Takutnya cuma kalau ada satgas gitu. Karena kejadian kan di warung-warung kopi. Ya ini sepakat enggak sepakat lah, cuman ini udah kita lihat di lapangan gitu. Kalau lagi ada satgas semuanya pakai. Bahkan mungkin maaf Pak Satgas juga harus jadi contoh kan. Jangan sampai kedapatan malah enggak pakai masker di luar jam tugas gitu. Ini kan nanti jadi stigma buruk buat peraturan bupati ini. Kayaknya cuma sekedar gimmick biar ramai-ramaian kita kayaknya serius gitu. Tapi buktinya ngopi masih ya Kembali lagi sih Bang, kalau seandainya di tempat-tempat umum lah ya, banyak juga kita belajar dari luar sana. Kalaupun memang tempat umum itu masih dibuka, ya pandai-pandai tuan rumah lah untuk ini kan ngingatin sebagai owner nih kepada pengunjungnya, entah disediakan tempat hand sanitizer kah, karena sekarang udah mudah juga gitu kan, di setting lagi interiornya untuk tempat duduk, jadi benar-benar dapat nih nggak pakai masker, duduknya dempet-dempetan nggak. makanya ini sudut pandang nih Bang Dika. Kalau mungkin dari pelaku usaha mungkin kayaknya rugi sekali lah ini kan, menyulitkan sekali untuk pelaku usaha terutama warung kopi gitu. Tapi ya ini yang dimaksud dengan new normal, ini yang disebut dengan hidup dengan normal yang baru, bahwa masker ini udah harus jadi keseharian kita. Pertama sebenarnya kalau pakai masker kan lebih sehat, lebih terjaga wajah pun minimal debu enggak kena wajah kan. Ini yang disebut dengan new normal. Jadi warung-warung kopi yang dulunya biasa ramai sekarang pun kemarin sempat dengar komplain gitu. Walaupun beliau waktu kita minta untuk pendapatnya langsung bikin di YouTube pelaku usaha, jadi agak takut-takut gitu. Sebenarnya beliau komplain kayaknya arahnya kok harus dibatasi tanggung jawab siapa gitu. Masa sebagai pemilik warung ngatur-ngatur pelanggan harus pakai masker segala macam, terus disuruh bikin kayak spanduk tulisan harus pakai masker segala macam. Terus satu meja cuman boleh 2 kursi sekarang aturannya. Dan jam bukanya diatur sampai jam 10 malam. Dari kita nih kan yang masih takut dengan corona, itu kan peraturan yang bagus gitu, peraturan yang bagus. Tapi sebagai pelaku usaha kayaknya memang ada suara-suara yang komplain tapi belum naik ke permukaan. Ya kalau dibilang takut dengan corona, mungkin sampai saat ini sistem kekebalan tubuh kitanya udah kebentuk, insya Allah. Jadi apapun himbauan dari pemerintah coba dijalanin kan. Ketika menjaga makan, menjaga olahraganya juga, selain pakai masker ini kan, itu juga harus mendukung Bang. Kadang ada penyakit bawaan itu juga mudah gitu kan terpapar oleh COVID-19 nih. Harapannya kalaupun bakal terus begini ya nggak bisa dihalau-halalkan lagi, nggak bisa dihalau lagi gitu. Tetap keluar rumah pakai masker, mau ini pakai masker. Kembali lagi kadang ya ketakutannya ketika nggak pakai masker pas keluar rumah tuh, yang tadinya kebiasaan nih, ya namanya malas kadang kan lupa gitu kan, pas keluar lagi ada pemeriksaan minimal takut sama satgas dulu gitu. Siap Bang Satgas. Ya itu kan kembali lagi tadi tuh, jangan sampai ya udahlah mau dibawa kemana juga arahnya. Intinya COVID-19 ini membuat sesuatu yang jadi beda lah dari sebelum-sebelumnya. New normal, hidup dengan cara yang baru. Hidup dengan cara yang baru untuk pelaku usaha dalam jenis apapun harus tetap survive pastinya kan, tinggal beradaptasinya kayak gimana. Ya disuruh cuci tangan, disuruh mandi kalau dari luar rumah. Ya, itu Insya Allah udah terbiasa gitu. Itu pendapat pribadi kita gitu kan. Itu pendapat pribadi kita. Kita persilakan untuk
kawan-kawan atau yang nonton channel ini untuk berpendapat beda gitu. Nah, mungkin ada yang ngerasa, oh menyulitkan apa segala macam itu tidak bisa kita katakan salah gitu kan, karena secara hidup bersosial kan benar dan salah nih tidak ada yang mutlak. Tapi kembali ke peraturan bupati, udah ada perangkat, udah ada payung hukumnya, dan ada sanksi segala macam, ya itu yang terjadi, itu yang berlaku sekarang. Jadi memang harus membiasakan diri kita dengan peraturan itu. Ya, kalaupun masyarakat masih susah untuk menggunakan masker, harapannya kan ya dibantu lah untuk pembagian masker supaya kebagian semua gitu kan. Ya. Kita juga nggak tahu orang pakai masker mau beli yang kayak gini lumayan duitnya kan. Ya Kalau biasa. yang medis, kalau yang scuba gitu Harapannya jadi Satgas sekalian, razia sekalian bagi-bagi masker gitu kan. mau nggak mau bang, nggak semuanya mau nyisikan uang untuk beli masker gitu. Ya, Benar nggak bagus? sekarang secara keuangan pun lagi susah kan. Iya, ada yang terdampak benar-benar nggak punya pekerjaan, terlepas itu dia bekerja di perusahaan ataupun dia menyediakan biasa ya. Kayak gitu, ndak untuk beli masker, untuk makan aja lah. Ada pasti walaupun ndak kelihatan ya. Semoga aja dapat bantuan masker. Syukur-syukur dapat ini apa? Sekarang swab, Ya, tes swab. tes swab biar cepat kan ininya ini memberantas penyakitnya. Swab itu juga penting bang sebetulnya kalau Betul. dipikir Betul. ketimbang Jadi rapid PCR. Jadi intinya kita dukung ini Perbup gitu kan. Kita insya Allah gitu mulai membiasakan diri yang tadinya belum terbiasa. Kita pun tidak bilang kita udah terbiasa gitu. Kita pun masih kagok juga kadang-kadang ketinggalan, mesti balik lagi ngambil masker. Nah, takut ketemu Satgas. Tapi harapan kita bukan cuma ini peraturan untuk mencegah corona, karena pakai masker nih udah kita dengung-dengungkan dari sejak bulan Maret akhir kita ikut bergerak kan sama-sama untuk pembagian masker dan segala macam, sosialisasi, sampai kita bikin banner besar yang naiknya cuma nggak sampai 1 hari. Ya, maafkan rekan-rekan yang lain, itu kesalahan teknis. Ini harapan Bang Dika, selain peraturan ini, kalau kira-kira ini kan sepakat nih berarti dengan peraturan yang berlaku mulai Ya, 1 Oktober. coba. Kira-kira peraturan apa lagi yang kalau boleh disarankan untuk dibuat gitu? Ini murni aspirasi kita lah gitu. Kita bukan orang pintar kan, kita berharap orang-orang pintar yang kita pilih itu yang merumuskan apa-apa keinginan kita sebagai masyarakat. Kalau saya pribadi bang ya kalau diminta itu mungkin lebih banyak mempertimbangkan suara-suara di bawah gitu, apalagi yang tidak terjamah oleh instansi pemerintahan di lingkungannya. Bahkan ada yang bisa menerima apapun jenis peraturannya, cuma kalau lebih baiknya kan suara rakyat tuh benar-benar diperjuangkan gitu. Peraturan-peraturan itulah yang bisa dikeluarkan nantinya biar masyarakat juga tidak merasa dibebanin gitu bang. Jenis peraturannya terserah. Kayak misalnya salah satu, Karena kita juga sebagai masyarakat yang bangga kalau melakukan kesalahan gitu. Aku pribadi benar teman-teman kadang bangga ada rasa apa gitu kalau dapat sanksi itu, kayaknya peraturan ya sering dilanggar. sampai ada guyonan kan, peraturan dibuat untuk dilanggar gitu ya. Cuma ya memang tidak baik untuk mental masa kini kan, tidak tertib jadinya. Ya kalau konkretnya yang kita mau, selain daripada peraturan pemberlakuan wajib menggunakan masker di area-area fasilitas umum gitu. Harapan kita sih sebenarnya corona ini kan tidak bakal selesai kalau cuma pakai masker gitu. Mungkin ini salah satu pendapat pribadi gitu. Mungkin ada baiknya serius dalam hal tes swab massal di tempat-tempat yang ya terserah lah mau mulainya dari mana gitu. Yang penting ini akurat nih, harus bersih dulu semuanya. Misalnya mau dari zona hijau, Gratis ya. daripada dibagi-bagikan uangnya secara cuma-cuma gitu. Itu efeknya hanya jangka pendek. Orang Gratis kan. dikasih uang pasti belanja, selesai semuanya, dan itu tidak bantu menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau dana itu dijadikan untuk pengadaan tes swab massal misalnya, kan banyak metode-metode yang lebih murah sekarang, kayak di provinsi mana gitu itu sampelnya pakai kloter gitu, pakai
berapa orang, berapa puluh orang gitu satu sampel. Nanti kalau di sampel itu ditemukan yang positif, baru sampel itu diuji satu-satu. Jadi enggak langsung satu-satu semuanya. Bersyukurlah daerah-daerah yang dapat pemimpin menggratiskan untuk swab. Nah, Karena itu membantu mengurangi penyebaran virus corona. harapan kita bapak-bapak di Kabupaten Sanggau yang punya Maaf Pak ya, agak gerah Pak. Aduh, siang-siang pakai masker. yang punya kebijakan Tapi ya. kita melakukan ini loh, physical distancing. Kan tetap diperbolehkan ya Bang? Ya, Nggak apa ya guys. Ya, itu kan jadi kelihatan aslinya. Aduh, habis Jumatan. ini bukti bahwa dalam 20 menit pakai masker udah gerah, apalagi seharian pakai masker. Karena dalam ruangan juga sebetulnya sih Bang. Saya mau lihat sampai sejauh mana saya mampu pakai masker. Tapi kalau dibilang membiasakan diri pakai masker ya, karena kalau ngomong dari awal tadi Bang, ketika membiasakan diri pakai masker, saya sebetulnya udah terbiasa. Dulu karena saat suka hiking kan pasti pakai masker tuh. Takutnya begitu pagi sampai di ketinggian, entah kita nyedot dari lahar, letusan-letusan Ah, gitu. ya. Jadi kena aroma dari ini apa namanya? Jerebu. Bukan Bang. Ya, jerebu dari lahar itu kan. ya, jerbu. Tuh, pasti orang Melayu ngerti jerbu. Sebutannya jerebu itu. Jadi kalau mau dites gitu pun udah terbiasa naik ke ketinggian 3000, it's okay lah pakai masker, karena kadang di atas gunung ketinggian 3000 tuh kan udah nggak ada vegetasinya Bang, tinggal pasir-pasir dinginnya. Kalau nggak pakai masker, waduh, bisa-bisa ketutup lubang hidung. Cuma ya kebetulan dalam ruangan jadi dibuka ya, udah gerah juga gitu. Ya. Boleh ngerokok dia akun ini Bang? Silakan. Kita ini channel dibikin untuk Kita udah bersih kok. pakai hand sanitizer. Jadi channel ini kita memang namakan ngobrol bebas, jadi bebas gitu. Pemirsa juga pasti bisa milih mana yang baik, mana yang buruk. Ini bukan tontonan 18 tahun ke bawah. Jadi kita atur memang untuk 18 tahun ke atas. Jadi rekan-rekan yang bijak, kalau kata di podcast Om Deddy Kobuzier itu smart people. Nah, jadi nonton ini mudah-mudahan para smart Sultan people. Ampera, mantap. Sultan Ampera, smart juga tuh. Tapi sekarang masker juga ada yang SNI Bang. Ada standar nasionalnya, mesti itu, mesti Ya. harus distandarkan. Mahal Bang. Iya, mesti mahal memang. Kasihan dong yang bikin scuba. Kan enggak sampai diharamkan pakai scuba, cuman daya proteksinya rendah. Ya kan enggak? Kan belum ada nih perbub yang melarang pakai scuba. Jenis maskernya ya. Cuman tingkat proteksinya rendah. Nah, itu dia. Yang dibagi-bagikan juga kita kemarin pakai katun biasa kan. Karena saat itu informasinya enggak apa-apa, malah lagi gencar-gencarnya pakai masker Iya. apa sih yang bisa dipakai berulang-ulang kan? Pada saat itu peraturannya seperti itu. Ini juga yang kita Karena harap. kelangkaan masker di awal-awal pandemi. Iya, kan, masker sempat. makanya udahlah bebas, yang penting bisa nutupin enggak droplet. Bener. Ya itu kadang brengseknya manusia kan, ngelihat peluang jadi semena-mena. Kita pernah Kesusahan. pada saat itu hand sanitizer satu botolnya bisa sampai gila-gilaan harganya, bisa sampai 100.000. Lagi langka. Ukuran segini, Lagi langka kan. siapa yang mau beli jadinya kan? Udah cari uang susah. Waktu lagi langka. Nah itu yang kita harapkan juga dari pemerintah, menjagalah masyarakat dengan benar-benar gitu kan. Memang udah tugasnya jaga supply maskernya, jangan sampai susah lagi. Supply hand sanitizer tolong diawasi, walaupun pemerintah kerjaannya bukan cuman ngelihat hand sanitizer, tapi diaturlah para distributor yang nakal-nakal tuh, bila perlu dikasih hukuman, penimbun tuh kasih hukuman seberat-beratnya, cari untung. Tapi sekarang udah mudah kan? Sekarang alhamdulillah. Udah mudah. Ya kembali lagi sih Bang, kembali ke virus tuh kadang yang di luar kerjaannya di luar ruangan lah gitu kan, kayak yang di pasar, kayak yang di terminal. Ya. Itu sebetulnya benar udah target PCR untuk rapid. Cuma alangkah baiknya juga mereka menjadi prioritas untuk kedepannya gitu kan. Masih tetap menjadi prioritas orang-orang yang di lapangan gitu. Ya. Banyak yang dari luar datang ke situ. Kalau yang di dalam ruangan resikonya paling ada kalau ada yang dari luar kota.
masuk ke situ, kena AC satu handle yang belum tentu disemprot terus-terusan kan. Ya. Bahkan kalau seandainya pun kalau harus pakai tes swab kan kita kadang-kadang pengen pergi gak keluar kota gitu kan. Kalau itu emang jadi syaratnya mau nggak mau agak lumayan mahal kan bayar. Jadi baru bisa ke mana gitu. Karena gini bang, kalau cerita COVID nih ya kawan-kawan belum tahu, saya pernah di awal-awal COVID sampai karantina karena pergi ke kota. Pulang-pulang karantina 14 hari dinyatakan tidak ini kan. Jadi statusnya tidak berubah gitu. Nah, kalau seandainya sekarang pun yang di karantina tetap gitu, cuma gimana caranya dia, gimana ya? Ya artinya repot lah kalau sampai harus dikarantina 14 hari kan, siapa yang mau nyari? Iya kalau nggak ada yang tanggungan kayak gini kan slow-slow aja gitu. Kalau yang ada tanggungannya kasihan kalau nggak dibantu. Itu juga yang lagi jadi gonjang-ganjing di nasional kan, para influencer kan lagi berdebat sekarang lagi soal kartu sakti itu, kartu rapid test. Setelah rapid test punya kartunya bebas kemana-mana selama 14 hari, seolah-olah dalam 14 hari itu dia aman, padahal diperiksanya kan di hari ke-1-nya gitu. Gimana bisa pemeriksaan hari ke-1 nih bikin dia aman selama 14 hari, itu kan Pasti akurat 14 hari logikanya terpapar ya. enggak masuk gitu. Jadi itulah ya, kita berharap kepada pemerintah. Harapannya sistem tubuh juga semakin kuat bang. Kalau pemerintah terus, aduh maaf kata nih Pak Bob, kita mencoba mengindahkan lah apapun kebijakannya gitu kan. Tapi harapan kita sistem daya tahan tubuh kita juga harusnya udah kuat gitu. Ya kalau sistem tubuh kita masing-masing agak berat juga kalau pemerintah yang mikirkan. Betul. Jadi ya kita percayakanlah semuanya, kami ini yang ada di sini percaya kepada pemerintah. Keputusan yang diambil pasti lewat pertimbangan-pertimbangan. Asal ada mufakat. Ya jangan diambil hanya untuk gimmick gitu kan, itu pesan kita. Jangan sampai orang-orang yang kami pilih bikin kami nyesal milihnya gitu kan. Kan kita milih orang-orang pintar nih, orang-orang yang hebat di legislatif, di eksekutif, itu kan hasil pilihan kita semua. Jadi sepakat tidak sepakat dengan peraturannya udah terbit lengkap dengan para aparat dan sanksinya, ya mau tidak mau kita sebagai masyarakat Nih, respon Bang, kita. kalau seandainya nih amit-amit ya ketilang gitu nggak pakai masker, dipotoin teman marah nggak bagus. Tapi pasti jerak, itu menimbulkan efek jerak. So tiba-tiba kan sekarang lagi musim tuh hormat. Ya mudah-mudahan lah. Nyapu jalan pagi-pagi. Makanya mudah-mudahan kita segera bisa berdamai dengan gaya hidup baru ini gitu. Bukan berdamai dengan coronanya, tapi berdamai dengan cara hidup yang baru ini gitu. Bahwa new normal ini memang mesti jadi standar hidup kita yang sekarang. Hand sanitizer kemana-mana bawa, pulang mesti mandi segala macam kan. Kalau bisa bawa bilik disinfektan kemana-mana dibawa kali itu. Nah itu juga bilik desinfektan yang sempat lebih efektif sebetulnya itu sampai hari ini pun. Kadang kalau kita perhatikan ya di rumah-rumah yang dia punya tamu banyak gitu atau enggak memang mampu keluarganya, disediakan bilik sterilisasi itu. Tapi kan sempat malah jadi polemik juga soal bilik sterilisasi itu kan. Ininya cairan yang digunakan ya kan waktu itu. Ya intinya kita bingung lah sebenarnya gimana cara menghadapi corona, karena memang ini hal baru, belum pernah terjadi selama dunia ini ada, baru kena seluruh dunia, kena corona baru sekarang. Jadi ya banyak-banyak belajar dari negara-negara yang udah berhasil gitu kan. Iya. Laporannya kan ada negara-negara yang berhasil. Ya kayak di tempat asalnya yang kita tahu kan, virus ini kan datangnya dari daerah Cina kan, dari Wuhan. Wuhannya sekarang udah beres masalahnya. Masa kita yang jauh dari Wuhan masih kayak gini. Jadi harapan kita kepada pemerintah dengan segala macam aparat, anggaran dan segala macam yang kita percayakan, ya bikinlah peraturan yang seefektif mungkin. Kita sebagai masyarakat mau tidak mau, kalaupun tidak mau tetap harus mau kan, kita dukung. Itu sebagai masyarakat yang baik gitu kan. Walaupun tidak taat terhadap peraturan kadang-kadang karena malas tadi itu jadinya lupa. Ya. Apapun itu lah ya. Semoga tahan lah pakai masker, dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kira sesak napas pas ke pasar pakai, atau enggak dicantolin ke dagu gitu kan. Begitu ada yang lihat dinaikin maskernya.
udah cukup panjang obrolan kita Bang Dika, ngobrolkan soal peraturan Bupati tadi, peraturan Bupati Sanggau nomor 47 tahun 2020. Tuh, lupa apa Kita- peraturan bupati ngobrol nih guys. Kita dukung sepenuh hati. Ya, mudah-mudahan ini bukan sekedar gimmick di awal-awal peraturan ya, kita taat. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan baru kita untuk menekan lajunya penyebaran virus corona ini, Terutama di kabupaten. kan. terutama di Kabupaten Sanggau. Jauh gak sih dari Supaya tetap nyaman kita beraktivitas, tidak dibatasi lagi sholat segala macam harus. Dulu sempat sholat di masjid di ini kan Iya, sempat sekarang udah jalan juga. menyentuh sekali sampai ke pribadi-pribadi soal pelarangan itu kan. Ya jadi gitu Bang Dika, makasih atas waktunya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi karena Bang Dika ini kan kita sering sama-sama. Nanti, mungkin orang yang paling sering Bang Gus, dia kan ngantor, saya kan nganggur. orang yang Gimana paling saya sering masuk ngomong? vlog nanti. Apa saya ngantor di kantor dia? Ya mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Buat yang berbeda pendapat dengan kita silakan Terima komen. kasih Bang Agus Ya. sudah mengundang. Silakan Sultan Ampera. komentar di bawah. Yang tidak sependapat, yang sependapat ya kita laksanakan sama-sama peraturannya. Sekali lagi terima kasih Bang Dika. Sama-sama Bang Agus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.